Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Amma ba'd. Sebelumnya suaranya jelas enggak? Jelas suaranya? Taib, alhamdulillah. Nuwasil fi qiraati wa syarhi kitab Tadhkiratis Sami wal Mutakallim lil Hafidz Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 33 wa 700 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullahu taala al-ashir. Ini masih dalam adab seorang pengajar terhadap pelajarannya. Adab seorang pengajar terhadap pelajaran yang dia ampu. Qala rahimahullah al-ashir, adab yang ke-10. Ayyatawaddada li gharibin hadara indahu. Wa yanbasitu lahu liyanshariha sadruhu. Fa inna lil qadimi dahsyatun. Wa la yuksiru al-iltifata wan nadhra ilaihi istighraban lahu. Fa inna dzalika mukhjilu. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara adab seorang terhadap pelajaran yang dia ampu adalah hendaknya dia menunjukkan mawaddah. Dia tawaddada, yakni mawaddah. Dia menunjukkan mawaddahnya kepada gharibin, orang asing yang hadir di pelajarannya. Ya, kalau kita bahasakan sekarang orang baru pengajian, orang baru hijrah atau apalah bahasanya. Ya. Jadi orang baru mau mengenal ilmu, baru pengen tahu, baru ya dekat ingin kebaikan lah. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ya, ketika seorang sudah mendekat kepada majelis ilmu, itu tanda kebaikan. Maka hendaknya dia menunjukkan kecintaan, mawaddah kepadanya. Maksudnya di sini ya kalau orang bahasakan sekarang ya akrab lah ya dengannya, ataupun memperlihatkan perhatian kepadanya bahwa dia disambut di majelis ini. Dia disambut di majelis ini. Wa yambasitalahu. Dia tersenyum kepadanya, ya menunjukkan hal-hal yang baik kepadanya, lian syariha sadruhu, agar dadanya itu lapang. Kenapa? Karena orang yang baru datang itu ada dahsyah, ada kayak macam-macam lah, ada sungkan, takut, atau berpikir macam-macam. Ini pengajian apa baru ikut dan semacamnya. Ya, atau adanya kekhawatiran nanti nanti dia merasa nggak layak di sini dengan orang-orang yang pakaiannya beda seperti dia, ya pengetahuannya mungkin beda seperti dia, ya anggapan dia seperti itu. Ya, dia merasa nggak layak di situ, dia merasa takut, khawatir, was-was dan semacamnya. Nah, itu semua bisa disirnakan ketika si pengajar menunjukkan mawaddah kepadanya, menyambut dia dan menunjukkan kepada orang tersebut bahwa dia welcome di sini, ya diterima dengan baik di sini. Wala yaksur iltifata, jangan dia selalu menengok ke orang itu, dikit-dikit lihat, ya orang baru datang dikit-dikit nengok, kayak diamati, kayak di mata-matai ya, dikit-dikit lihat lagi ke orang baru tersebut, dikit-dikit lihat lagi ke orang baru tersebut. Wan nadhara ilaihi istighraban lahu, dan jangan juga dia memandang dengan pandangan aneh. Ini kok orang pakaiannya kayak gini, penampilannya kayak gini. Ya sudah, cuek aja, enggak usah dilihatin. Anggap saya seperti yang lain. Bahkan sebaliknya ditunjukkan kepadanya bahwa dia sama seperti yang lain. Dia diterima di sini. Ya, jangan terlalu sering melihat ke dia, jangan juga pandang dengan pandangan kok kayak gini dia, pandangan aneh, istiqroban, pandangan memandang orang aneh, orang berbeda sendiri. Fa inna dzalika mukhjilu, karena itu akan membuat dia malu. Ya, taib. Nah, ini pengajar yang baik seperti ini. Jangan mempermasalahkan penampilan. Ya, baru orang datang
ya dengan pakaian yang musbil atau perempuan yang belum menutup aurat secara sempurna masalah, kemudian langsung ditegur misalnya, ya lain kali kalau datang pengajian tolong pakaian yang lebih ini atau tolong ini, ya nggak perlu, belum saatnya di situ, ya belum waktunya, kan dia baru datang, ya dia baru datang, dia baru mau mengetahui, dia datang ke situ bukan karena memandang Anda terpercaya, enggak. Sehingga karena kadang seorang guru berpikir semua yang hadir di majelis saya, dia datang ke majelis saya karena dia percaya dengan saya, sehingga dia akan mendengarkan semua yang saya katakan. Enggak. Enggak semua orang yang hadir di majelis kamu itu percaya sama ilmunya kamu. Cuman bisa jadi dia hanya pengen tahu, dengar-dengar atau ya hal-hal yang lain. Mungkin karena tidak ada kerjaan lain di kajian di masjid sekaligus tinggal menunggu waktu sholat. Ya tidak semuanya orang yang hadir di majelis kamu itu mengapresiasi kamu, enggak semuanya. Ya, maka jangan langsung bersikap arogan kepada orang yang baru hadir tersebut. Ya, merasa superior terhadapnya, dia menganggap dia seperti ini seperti itu. Itu enggak dibenarkan. Ya, justru selayaknya orang yang baru tersebut disambut, ya dibuat nyaman dalam majelis tersebut agar dia tertarik lagi untuk datang, ya itu hal yang pertama terlebih dahulu, menjaga dia untuk komitmen di atas majalis ilm, ya adapun hal-hal yang lain, ya ketika dia melanggar dan seterusnya, maka itu termasuk masalah-masalah yang bisa diundurkan penjelasannya, yakni dia belum saatnya mengonsumsi materi-materi seperti itu. Dia dulu awal-awal dia butuh ditanamkan pada kecintaan kepada ilmu dulu. Ya, yang lain akan menyusul dengan sendirinya. Ya, kata para ulama, to'amul kibar summus sigor. Makanan orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Yani materi-materi halal haram ataupun yang sifatnya belum banyak diketahui oleh orang ternyata hukumnya haram, itu bukan makanannya orang-orang yang baru. Itu makanannya orang yang ngajinya sudah lama. Maka jangan dikasih makanan untuk orang yang ngaji sudah lama kepada orang yang baru ngaji, itu akan membunuhnya. Itu racun bagi dirinya, akan menghentikan dia dari menuntut ilmu. Ya, maka dia welcome dengannya, dia menampakkan bahwa dia diterima di sini. Perbedaan pakaian dia tidak memberikan dampak apa-apa pada orang yang hadir di majelis. Dan hendaknya juga pengajar mewasiatkan kepada yang hadir untuk jangan memandang aneh, jangan ini dan itu, jangan kemudian menjaga jarak ataupun seakan-akan itu beda. Enggak, karena dalam majalis ilm yang ada adalah kita, bukan kami. Ya, yang ada adalah kita, bukan kami. Kita semuanya, bukan kami ini nih. Ya, jelas ya? Tidak ada sekat. Sama seperti ketika sholat berjamaah. Ya, sama seperti ketika sholat berjamaah. Semuanya sama di sini. Maka diperlakukan dengan baik, ya, menghilangkan kekhawatirannya, hilangkan ketakutannya, hilangkan was-was dia, ya, sehingga dia tertarik untuk datang lagi. Nah, jelas ya. Wa idza aqbala ba'dul fudala'i wa qad syar'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlis wa in jaa wa huwa yabhathu fi mas'alah a'adaha lahu aw maqsudaha. Kalau ada sebagian fudala, ya, datang, yang dimaksud dengan al-fudala di sini yakni bisa jadi dia afdol dari sisi ilmunya, ya kan terkadang kan begitu, ada orang-orang yang lebih berilmu karena ketawaduan mereka, mereka lagi kosong juga lagi tidak mengajar, duduk di majelisnya orang yang ilmunya itu lebih di bawah dia, tapi dia duduk untuk mendapatkan fadilah ilmu dan semacamnya, fudhala. Ataukah fudhala dalam artian misalnya dia pejabat, ya pemerintahan yang ya pemerintah, ya. Ataukah masuk dalam kategori fudhala ini bisa jadi orang-orang yang kita harapkan dia bisa bermanfaat untuk umat. Dia seorang murid kita, tapi kita punya harapan besar kepadanya bahwa dia bisa naam eh, memberikan manfaat nanti ke depan. Maka kalau orang seperti ini datang, al-fudhala seperti ini datang, orang-orang yang memiliki fadilah keutamaan seperti ini datang, sementara si pengajar sudah syar'ah, baru mulai, syar'ah itu baru akan menjelaskan suatu masalah,
amsaka anha, dia tahan dulu, dia skip dulu, dia diam sejenak, tunggu sampai orang tersebut betul-betul duduk supaya bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Ya, kalau dia orang alim, lebih berilmu dibandingkan kita, dia bisa mendengar penjelasan kita dengan sempurna. Kalau ada yang salah, dia bisa kritisi. Kalau ada yang salah, dia bisa kritisi. Demikian pula kalau itu bermanfaat bagi umara misalnya, mereka bisa dengar dengan baik. Demikian pula thalabatul ilmi ini, ya, dia bisa dengarkan secara utuh supaya jangan sampai dia kehilangan faidah padahal dia diharapkan bermanfaat bagi umat. Nah, kalau dia baru mau mulai, maka dia dia skip dulu, dia kasih kesempatan duduk dulu. Baru kemudian dilanjutkan penjelasannya. Diam sejenak. Ya. Tapi kalau mereka datang, orang-orang seperti itu datang, sementara dia sudah mulai menjelaskan, ya, sudah di pertengahan penjelasan, ya, atau sudah mau hampir selesai pembahasannya, dia punya dua opsi. Opsi yang pertama, a'adaha lahu, dia ulangi lagi untuk orang itu, untuk al-fudhala itu. Imma dia khususkan atau dia umumkan secara umum. Ya, misalnya dikatakan, "Taib, saya ulangi penjelasan yang tadi." Nah, dia bisa gunakan bahasa seperti itu. Atau au maksudah atau kesimpulannya. Kalaupun dia tidak ulangi semuanya, dia cukup ulangi kesimpulannya agar mereka tidak kehilangan faidah ilmu sementara mereka adalah fudhala. Taib. Summa qala rahimahullahu taala, wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati biqadri ma yasilu al faqihu ila al majlis falyuakhiru tilkal baqiyah wa yashtaghilu anha bi bahthin aw ghairihi ila an yajlis al faqihu summa yu'iduha aw yutimma tilkal baqiyah kay la yakhjalul muqbilu biqiyamihim inda julusihi. Subhanallah. Kata beliau, kalau ada seorang faqih datang, ini sebenarnya faqih bukan cuman orang faqih ya. Ini adab juga bisa berlaku secara umum, bukan hanya untuk faqih. Ya, bisa berlaku untuk siapa saja. Kata beliau, kalau ada seorang faqih yang baru datang ke majelis kita, yang si pengajar, sementara wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jamaah biqadri ma yasilul faqih ilal majlis. Misalnya nih kita sedang menjelaskan, kemudian datang seorang faqih, ya. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid dulu, ya. Setelah kita tahu ini materi kita sudah hampir selesai sudah hampir selesai. Ya, setelah selesai sholat tahiyatul masjid, dia datang pas duduk langsung selesai pembahasan kita. Kita sudah tahu kadar ukurannya. Ini pembahasan saya tinggal kurang lebih 5 menit. Dia sholat, setelah sholat dia datang ke sini pas selesai juga. Nah, itu maksudnya di sini. Qad baqiya li faraghihi, sisa majelisnya, ya, sisa majelisnya dengan berdirinya jamaah dari majelis itu jaraknya sama seperti jarak antara sampainya faqih tersebut kepada majelis kita. Yani dia duduk selesai gitu. Nah, kalau seperti itu, fal yuakhir tilkal baqiyah. Maka hendaknya dia undurkan pembahasan terakhir. Misalnya di 1 menit terakhir atau 5 menit terakhir misalnya, ya 5 menit terakhir ada pembahasan, kesimpulan atau apalah. Maka dia undurkan dulu itu. Dia apa namanya? Yashtagilu anha bibathin. Dia sampaikan materi-materi lain dulu atau mungkin dia sampaikan ya materi yang intermezzo lah di luar dari materi, sisakan dulu itu 5 menit pembahasan terakhir, ya. Jelas sampai sini ya. Ya, apa yang digunakan waktunya sambil menunggu orang tersebut sholat tahiyatul masjid misalnya, yashtagil bi bahsin. Dia sampaikan pembahasan-pembahasan di luar materi misalnya, bahas atau yang selainnya materi-materi lain atau apalah, atau dia gunakan untuk nanya-nanya kepada pendengar. Ini saya tanya ulang, sebelum kita sampaikan kesimpulan atau sebelum saya tutup dengan materi ini, saya tanya-tanya ulang misalnya. Digunakan waktu untuk yang lain sampai apa? Ila ayyajlis al-faqih. Sampai apa? Faqih itu duduk. Ya. Setelah dia duduk, kalau dia sudah terlanjur sampaikan tadi, sudah terlanjur sampaikan materi penutupnya, kemudian dia baru lihat ternyata ada orang faqih datang, maka summa yu'iduha, dia ulangi kembali. Ya. Misalnya setelah selesai ditanya jawab, dia bilang, "Taib, kita kembali dulu sedikit sebelum kita tutup." Nah, diulangi. Au yutimma tilkal baqiyah, atau kalau dia belum menyampaikan ya dia sempurnakan, dia baru sampaikan setelah itu. Agar orang yang datang tersebut layak jal, tidak malu. Ya, tidak malu karena dia baru duduk, orang sudah berdiri. Kan begitu. Nah, ini kita katakan tadi, kalau dia seorang faqih, itu lebih layak kita lakukan seperti ini. Untuk menghormati dia. Jangan membuat malu seorang yang faqih.
ya, orang yang berilmu lah. Nah, kita tahu dia hadir, pengen hadir, dan ya, dan kita katakan tadi ini sebenarnya ada berlaku umum juga, hatta walaupun ya orang awam sekalipun, orang awam sudah bagus-bagus datang tiba-tiba pergi diri kan, ya jangankan orang awam, orang lama mengaji saja malu-malu kan begitu. Malu-malu datang duduk tiba-tiba sudah bubar. Nah, maka hatta orang awam pun bisa kita perlakukan seperti ini supaya tidak membuat dirinya malu karena terlambat. Ya, namun di sini boleh menyebutkan faqih karena mereka lebih layak untuk diperlakukan seperti itu. Jelas ya? Nah, ini tentunya apa namanya? Bukan bukan hal yang keseringan seperti itu. Nah, kalau materi-materi secara umum kan sekarang sudah ada jadwal tetap maghrib isya dan seterusnya, ya, ataupun 60 menit ataupun 30 menit, ya kan sendaknya yang hadir ini harus perhatikan ya masalah waktu itu agar jangan sampai dia mengganggu majelis karena dia terlambat, akhirnya orang juga terlambat pembahasannya. Baik. Wa yanbaghi mura'atu maslahatil jama'ati fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khirihi idza lam takun alaihi fihi daruratun wala mazidu kulfah. Dan hendaknya pengajar memperhatikan maslahat jamaah, maslahat audiensnya dalam masalah penetapan waktu, apakah waktunya takdim atau takhir. Misalnya mau buat majelis, kalau di masjid kan biasanya maghrib isya itu sudah disepakati. Atau mau buat daurah atau mau buat kajian satu hari, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Ini jangan cuma lihat waktu ustadznya saja, tapi lihat juga waktu jamaah. Kira-kira di hari apa? Oh, biasanya di weekend misalnya. Jamnya jam berapa sampai jam berapa misalnya. Ya, dia juga muroah itu. Dan kalau kita sekarang di Indonesia misalnya, apalagi sekarang kajian online seperti ini, juga hendaknya memperhatikan perbedaan waktu. Ya, misalnya ada yang pengen ikut yang jelas ya, peserta tetap hadir dari timur dan barat. Dengan perbedaan waktu seperti ini, dia pilih waktu yang kira-kira tidak bertabrakan di timur sama di barat. Kalau misalnya dia di tengah, waktu Indonesia Tengah. Ada juga penting, ya. Illam idza lam takun alaihi darurah wala mazidu kulfa. Itu pun bukan berarti ustadznya juga ngikut kepada audiens waktunya, enggak. Kata beliau mimbab, ya, adab si ustadz boleh mengikutkan menyerahkan bukan menyerahkan waktu kepada jamaah, bukan, tapi memilihkan waktu yang pas untuk mereka dengan catatan kalau si ustadznya sendiri pematerinya tidak ada kondisi darurat di waktu itu dan juga tidak membebani dia. Misalnya ada waktu yang pas untuk audiens di jam segini, misalnya jam 10 sampai jam 11 pagi misalnya. Tapi dia sudah mengajar dari subuh. Kalau di situ lagi waktunya, wah, memberikan kulfa luar biasa. Habis subuh sampai jam 10, lanjut lagi jam 10 sampai jam 11 misalnya, itu kulfa bagi si ustadz. Maka walaupun itu cocok untuk audiens, itu tidak selayaknya dipilih di waktu di situ. Ya. Jadi dipilih selama tidak ada darurat, yakni ustadz mengatakan saya cuma bisa harus di jam situ misalnya, tidak bisa di jam yang lain. Harus darurat. Darurat di sini bukan darurat apa ya? Yakni dia menetapkan di situ. Ataukah tidak ada apa namanya? Tidak memberikan kulfah kepada si pemateri. Kalau memberikan kulfah ya tidak selayaknya memilih waktu di situ. Jelas ya? Ini apa namanya tafaddulan minal ustadznya. Ya, wa illa ya. Oh illa hukum asalnya bukan audiens yang menetapkan apa namanya jam, tapi apa? Ya, tapi pemateri, ya, audiens harus mengikuti tentunya. Cuman ini mimbabil adab. Kayaknya diperhatikan masalah ini. Dan perhatikan satu hal yang penting, ketika pemateri dengan si audiens sudah sepakat, maka itu adalah perjanjian. Itu adalah apa? Perjanjian. Ya. Kita sudah sepakat jam ini. Ustadznya sudah komitmen dengan waktu karena saya sudah berjanji ketemu dengan dia jam ini di majelis ini. Maka jangan ada audiens dengan seenaknya masuk belakangan. Ya, saya nanti masuk kalau ustadznya sudah datang. Keif, itu bukan adab seorang penuntut ilmu. Ya, di mana-mana penuntut ilmu itu yang menunggu, bukan dia yang ditunggu. Apalagi kalau tidak hadir tanpa alasan. Nah, itu termasuk takhalluf anil wa'ad, menyelisihi janji. Dan menyelisihi janji termasuk ayatul nifaq. Tanda nifaq asghar. Maka perhatikan ini jadwal ya jadwal-jadwal kajian ini secara lebih spesifik ya.
Ya, secara lebih spesifik jadwal kajian, siapa yang antum ikuti materinya, siapapun itu, ya, saya atau yang lain. Ketika antum sudah komitmen untuk mengikuti majelis tersebut secara rutin dan jamnya tetap, maka jam itu adalah waktu mau'id, waktu perjanjian. Itu janjian kita, kayak janjian ketemu. Ya, wa idza wa'ada, ya, akhlaf. Di antara ciri nifak adalah kalau berjanji dia menyelisihi. Menyelisihi apa? Tidak hadir. Ustadznya hadir, dia tidak hadir. Padahal sudah janjian di jam itu. Enggak hadir tanpa alasan lagi. Atau apa? Ustadznya sudah hadir, dia baru masuk 15 menit sebut setelahnya. Nah, itu tidak selayaknya seperti itu. Bukan talibul ilm seperti itu. Dia cuma mustami, tapi penuntut ilmu bukan. Karena jelas ada perbedaan yang mencolok antara sekedar mustami, penikmat ilmu, dengan penuntut ilmu. Kalau asal-asalan kayak gitu, dia cuma penikmat ilmu, tapi bukan penuntut ilmu, bukan thalibul ilm. Ya, dia bukan muta'allim. Apa itu muta'allim? Perhatikan apa itu muta'allim. Muta'allim itu, makanya kata ucapan para sahabat, kun aliman au muta'alliman. Muta'allim itu isim fa'il dari ta'allam. Ya, isim fa'il dari apa? Ta'allama. Sudah sampai sini? Ta'allam. Dan ta'allam dalam bahasa Arab wazannya tafa'al. Di antara makna tafa'ala, ini kalau yang sudah belajar sharaf, di antara makna wazan tafa'al adalah al-kulfah. Apa itu kulfah? Taklif apa? Sesuatu yang sifatnya pembebanan. Sifatnya apa? Pembebanan. Maka ketika dikatakan ta'allama Muhammadun, berarti apa? Si Muhammad membebani dirinya atau memaksakan dirinya, mengusahakan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Itu ta'allam. Maka tidak ada ta'allam kalau orang santai-santai. Masuk-masuk enggak, ya. Lagi mood masuk kelas, kalau enggak, ya. Kalau pas lagi kosong tepat waktu, kalau ada kerjaan mundur 15 menit, bahkan ada yang datang sudah hampir selesai majelis baru masuk ke kelas. Ya, kalau kajiannya online misalnya, atau bahkan apalagi kajiannya offline. Ini bukan muta'alim, ini orang mustami, sekedar penikmat ilmu, tapi bukan muta'alim. Bukan begitu orang muta'alim. Muta'alim itu dia, ya, melakukan suatu upaya yang keras untuk mendapatkan ilmu. Dan santai seperti itu bukan ciri muta'alim. Jelas ya? Taib. Kata beliau, maka ini penting berkenan karena di sini beliau singgung masalah waktu, saya tambih bahwa waktu itu dan masalah, ya, dan kita harus husnuzon, ya, husnuzon. Demikian konsekuensi. Ya, demikian konsekuensi. Itu berlaku bagi si murid, demikian pula berlaku bagi pengajar. Berlaku bagi pengajar. Jelas ya? Nah, makanya pengajar juga tidak diperkenankan untuk tidak hadir kecuali ada pemberitahuan atau diundur misalnya, atau kalau hal tersebut maklum, sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Misalnya kelas-kelas kita ini, ya, Kamis Jumat, sebelumnya saya punya kelas dulu, biasanya kan masih nyambung. Misalnya saya mulai terlambat dikarenakan kelas sebelumnya belum selesai. Itu sudah dimaklumi, sudah berapa kali saya sampaikan dalam majelis bahwa kadang majelis saya tertunda dikarenakan kelas sebelumnya belum selesai. Iya, tanggung materinya, tidak bisa saya putus. Kayak tadi ini kita terlambat karena dars warakat sebelum ini belum selesai. Selesai, saya langsung masuk. Nah, atau setidaknya kalau misalnya terlambat ataupun libur, info, ya. Dan secara umum sudah ada info, ya. Saya kalau misalnya yang teman-teman panitia tidak menginfokan, wallahu alam, ya, jelas saya tidak bisa ngikutin infonya terus. Saya sudah kasih info misalnya, atau si pemateri sudah kasih info, saya terlambat atau saya telat misalnya. Ya, selalu ada info. Selayaknya seperti itu supaya terjadi apa? Ya, tadi. Hatta kemungkinan terburuknya tidak ada info, maka bukan menjadi alasan kemudian si tolib tersebut meninggalkan kelas. Ya, sampai ada kejelasan. Ya, kayak kuliah lah, orang masuk kelas gimana, kalau guru nggak hadir kan bukan tiba-tiba langsung keluar. Bukan. Dia sudah siap, tinggal nunggu guru, gurunya nggak datang kan bukan berarti boleh keluar dari kelas seenaknya. Itu adab. Ya, dan memang demikian ta'allum tersebut, ya. Taib. Wa afta ba'du akabiril ulama'i anna al-mudarrisa idza dzakara ad-darsa fi madrasatin
qabla tulu'i syamsi. Idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi aw akharahu ila ba'da dhuhri lam yastahiqqa ma'lumat tadrisi illa an yaqtadiyahu syartul waqifi li mukhalafatihi al-urful mu'tada fi dzalik. Bahkan sebagian ulama memberikan fatwa bahwa seorang pengajar kalau dia menyebutkan idza dzakara ad-darsa, kalau dia menyampaikan materi pembelajarannya, kalau dia mengajar gitu ya, kalau dia mengajar di sebuah madrasah sebelum terbitnya matahari, atau dia mengajar sampai setelah zuhur, maka dia tidak berhak mendapatkan upah pengajaran, ya. Yakni karena lumrahnya, normalnya di zaman beliau ya, beliau menyinggung di zaman beliau di jamiah di apa namanya, di madaris al-madaris ya, madrasah-madrasah, seorang pengajar itu jadwal mengajarnya habis terbit matahari sampai zuhur. Terbit matahari sampai zuhur. Nah, kalau ada orang pengajar dia mengajar sebelum matahari terbit atau setelah zuhur, itu di luar dari nggak dihitung lembur ya, nggak dihitung karena upahnya itu di waktu itu. Kenapa? Karena si pembelajar, audiens, mahasiswa ataupun murid-murid itu sudah dijelaskan waktunya jam sekian sampai jam sekian. Itulah waktu yang cocok bagi orang untuk apa, yang di zaman itu yang memudahkan bagi orang itu hadir sampai zuhur dari terbit matahari. Makanya kalau ada yang sebelum itu atau setelah itu, maka tidak berhak mendapatkan maklumut tadris, yakni apa namanya, ya rotib lah, upah. Illa, kecuali kalau syarat dari pewakaf mengharuskan itu. Misalnya, oke, yang mengajar sebelum matahari terbenam, terbit, sama yang lanjut mengajar habis, ini lembur. Nah itu, dihitung lembur, artinya ada tambahan. Tapi yang seperti itu boleh. Ya. Kalau tidak ada persyaratan dari wakif seperti itu, maka tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu mukhalafah dengan urf al-mu'tad, menyelisih urf yang mu'tad, urf yang biasanya. Ini urf yang beliau maksud, urf di sini urf di zamannya beliau ya. Urf kalau di zaman kita kan urfnya juga jelas berbeda dengan urf di zaman dahulu. Baik, ini inti masalah yang ke berapa ya? Ke-10, yaitu memperhatikan kondisi audiens, membuat dia betah di majelis, memilih waktu yang pas untuk mereka selama tidak membebani si pengajar itu sendiri. Baik. Qala rahimahullah al-hadi asyar, ke-11, adab yang ke-11. Jaratil adatu an yaqulal mudarrisu inda khatmi kulli darsin wallahu alam. Wa kadzalika yaktubul muftiyu wa kadzalika yaktubul mufti ba'da kitabatil jawab. Kata beliau, sudah menjadi kebiasaan, yakni kebiasaan para ulama di masa beliau, bahwa seorang pengajar ketika menutup setiap pelajarannya, dia menutup dengan kalimat wallahu alam. Sebagaimana sudah menjadi kebiasaan, mufti setelah menuliskan jawabannya, fatwanya, juga di akhir fatwa dia tuliskan wallahu alam. Kata beliau, lakinnal aula ay yuqala qabla dzalika kalamun yush'iru bi khatmid dars. Kata beliau, hanya saja yang lebih aula, selayaknya sebelum dia mengucapkan wallahu alam, dia mengucapkan ucapan yang menginfokan kepada yang hadir bahwa ini sudah akhir pelajaran ini. Jadi bukan sedang semangat-semangat mengajar atau sedang penjelasan, setelah selesai penjelasan tiba-tiba Allahu alam selesai. Enggak, tapi dia berikan pengantar. Kaqaulihi, misalnya ucapan wa hadza akhiruhu, ini adalah akhir majelis ini. Atau wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah. Atau misalnya dia mengatakan pembahasan selanjutnya akan datang insyaallah. Orang pendengarnya, oh ini sudah akhir majelis. Sehingga ketika dia mengucapkan wallahu alam, oh ini penutup sudah. Taib, wa nahwi dzalik. Atau ungkapan-ungkapan penutup yang semisal dengannya. Misalnya apa? Hadza akhi, ini bahasa Arabnya sama lah kayak kita bahasa Indonesia, ini terjemahnya. Misalnya ya, saya kira majelisnya cukup sampai di sini, wallahu alam, gitu ya kalau bahasa Indonesia. Atau kalimat-kalimat penutup wa nahwi dzalik, kan itu kalimat penutup yang semisal dengannya. Liyakuna qauluhu wallahu alam khalisan li dzikrillah ta'ala wa li qasdi ma'nahu.
agar ucapan wallahu alam itu bukan menjadi kalimat formalitas saja, tapi dia ucapkan murni ikhlas, khalisan, ikhlas untuk berzikir kepada Allah, yakni sudah semua saya sudah sampaikan semuanya, wallahu alam, Allah lebih tahu lagi dibandingkan apa yang saya sampaikan ini tentunya. Waliqasdi maknahu, dan untuk agar makna wallahu alam hadir di hatinya. Ya, yakni wallahu alam terhadap semua yang saya bahas hari ini. Yes. Ya kan? Walihada yang bagi an yastaftiha kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzakiran lillahi ta'ala fi bidayatihi wa khatimatihi. Karena itulah selayaknya membuka semua pelajaran dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ya, untuk mengingatkan ya akan Allah taala di awal dan di akhirnya. Nah, maka di sini beliau pada adab yang ke-11 ini menganjurkan secara umum ya untuk senantiasa mengingat Allah di awal dan di akhir majelis, ya, dengan mengucapkan basmalah di awal dan wallahu alam di akhir. Nah, kadang seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, setelah salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, ataukah sebelum salam bahkan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena basmalah ini awal sebelum ngapa-ngapain, sebelum menulis, sebelum mencatat, sebelum berbicara. Baik. Kata beliau, wal aula lil mudarrisi ayyam kusa qalilan ba'da qiyamil jamaah fa inna fihi fawaida wa adaban lah. Hendaknya bagi pengajar itu duduk sejenak di tempatnya setelah berdirinya jamaah. Setelah berdirinya, yakni setelah hadirin bubar. Fa inna fihi fawaida wa adaban lahu. Karena di situ ada beberapa faidah dan juga ada beberapa adab. Ya, lahu walahum, adabnya berkenaan maslahatnya kembali kepada si pengajar dan juga untuk mereka si pendengar. Minha adamu muzahamatihim, tidak berdesak-desakan, kalau dia orang bubar keluar dari majelis, dia juga keluar dari majelis, bisa nanti bertabrakan. Muzahamatihim, ya. Wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alahu, maslahat yang lain, manfaat lain, kalau penanya yang tidak berdiri itu mungkin ada sebagian antara mereka masih punya pertanyaan, nah, dia bisa tanyakan di waktu itu. Ketika orang sudah bubar, misalnya pertanyaannya sifatnya privasi atau pertanyaannya malu kalau dia dengar orang banyak, maka disiapkan dia duduk di situ biar orang yang punya masalah seperti ini, iskal seperti ini bisa menanyakan di waktu itu. Wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkab. Iya. Di antaranya adalah dia tidak berkendara di tengah-tengah mereka kalau dia berkendara. Ya, ini maksudnya wallahu alam ini bentuk yang ketiga ini. Mungkin ini sesuatu di zaman penulis ya. Ya. Apakah merupakan hal yang kurang bagus kalau si alim itu menaiki ontanya di tengah-tengah mereka? Ya wallahu alam. Ya, intinya seperti itu. Wa ghairu dzalik, dan adab-adab yang lain. Tapi sebelumnya berkenaan dengan adab majelis, berkenaan dengan si murid, karena di sini disinggung, yang menjadi asal adalah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yang menjadi asal adalah seorang thalib itu tidak berdiri dari majelis sebelum gurunya itu berdiri. Seorang thalib tidak berdiri dari majelis sebelum gurunya itu berdiri dari meninggalkan majelis. Maka termasuk adab yang kurang bagus ketika seorang pengajar sudah menutup majelis, dia belum lagi berdiri dari tempatnya dan orang sudah berhamburan. Ini bukan adab yang bagus. Jangan tinggalkan majelismu sampai pengajar meninggalkan tempat duduknya. Ya, jangan, di sini bukan haram ya, takdiban, adaban, sebagai bentuk adab. Ya. Termasuk adab, menghormati guru. Gimana kalau guru masih duduk terus kita tinggalkan, membelakangi, mengunggungi guru tersebut? Ini kan kurang sopan. Biarkan guru dulu meninggalkan kursinya, baru setelah itu kita juga meninggalkan majelis. Itu asalnya, adabnya seperti itu. Dan dikiaskan dengan majelis-majelis online yang ada ini, tidak dianjurkan seorang keluar dari kelas sebelum guru keluar dari kelas. Ya. Apakah di Zoom atau di Google Meet atau di kelas-kelas online yang lain,
Ketika materi selesai, maka tidak dianjurkan pendengar untuk keluar dari Zoom atau dari room tersebut sebelum gurunya keluar, pematerinya keluar. Kiasnya ke situ. Ini yang asal. Kecuali kalau gurunya mengizinkan. Misalnya tadi disebutkan di sini, gurunya pengen duduk lebih lama karena ada hal-hal tertentu yang ingin dia wujudkan kayak tadi. Sehingga dia mengatakan bagi yang mau meninggalkan kelas ini silakan sementara dia masih duduk. Dia memberikan izin. Atau kalau dia tidak memberikan izin, yang punya kebutuhan mendesak dia angkat tangan. Afwan, ya saya mau meninggalkan majelis terlebih dahulu. Ya, silakan. Tidak ada masalah. Tapi yang asal adalah seorang tidak meninggalkan majelis sebelum gurunya meninggalkan majelis. Dan ini juga bisa diambil dari amalia para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana para sahabat tidak ada yang meninggalkan softnya dalam sholat kecuali setelah Rasulullah SAW berubah posisi duduknya tidak menghadap kiblat lagi. Ya. Ketika Nabi SAW selesai sholat kan, disebutkan dalam hadis siapa Ummu Salamah atau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW setelah selesai sholat beliau tetap menghadap kiblat dengan membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru beliau berbalik ke jamaah. Ya, yakni merubah posisinya dari tidak menghadap kiblat lagi. Nah, ketika Nabi SAW sudah tidak menghadap kiblat, barulah para sahabat meninggalkan safnya, apakah mundur ke belakang atau meninggalkan saf keluar dari masjid. Tapi asal ketika Nabi SAW masih menghadap ke kiblat, tidak ada sahabat yang meninggalkan saf, langsung berdiri begitu, enggak. Itu bukan termasuk adab yang baik. Ya, maka demikian pula di sini. Ketika hadir di majelis offline, majelis-majelis biasa, ketika majelis sudah ditutup, jangan langsung bubar. Tunggu gurunya meninggalkan kursi terlebih dahulu, baru bubar. Itu adab. Ya, wabil adab yufhamul ilm. Perhatikan, dengan adablah ilmu itu bisa difahami. Rizqun minallah berupa pemahaman terhadap materi pelajaran itu diperoleh dengan adab. Maka hal-hal sepele yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang seperti ini, hendaknya diperhatikan karena hal-hal yang mungkin kecil seperti ini bisa menjadi penentu kamu diberikan keberkahan ilmu atau tidak. Nah, demikian pula dalam majelis online seperti ini, jangan ada yang keluar dari room kecuali sebelum, kalimat jangan bukan haram sekali lagi ya, adab semua. Ini semua masalah adab. Tidak keluar dari room kecuali pengajar keluar dari room. Ya. Kecuali kalau dia minta izin keluar duluan, ya, meninggalkan room duluan, ataukah si pengajarnya mengatakan, ya silakan keluar yang mau keluar, dan dia masih berada di room karena mungkin ada hal yang lain. Ya. Jelas sampai sini itu hukum asalnya. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala keluar dari hukum asal, yakni kalau si mudarris punya pandangan bahwa saya mau duduk lebih lama di sini, mungkin ada pertimbangan, mungkin ada yang mau naik. Biasanya sih akan ada yang mau naik. Biasanya kan ada pengalaman misalnya pas dibuka tanya jawab nggak ada yang nanya atau sedikit yang jawab. Pas selesai majelis baru banyak yang bertanya. Maka dengan pengalaman seperti itu dia mengatakan, "Taib, setelah majelis saya mau duduk dulu di sini, siapa tahu nanti banyak yang bertanya." Ya, maka setelah selesai menutup majelis, dia tetap duduk di situ. Silakan, tapi tadi jangan lupa memberikan izin kepada orang untuk keluar kalau kamu mau tinggal lama di situ, ataukah si murid yang berinisiatif minta izin keluar duluan dari majelis, meninggalkan majelis lebih dahulu. Jelas ya? Baik, qala rahimahullah wa yustahabbu idza qama an yad'u bima warada bihil hadis. Dan dianjurkan kalau dia mau berdiri, idza qama yakni idza arada an yaqum. Kalau dia akan meninggalkan majelis, yakni menutup majelis, dengan mengucapkan doa yang warid dalam hadis, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan dalam redaksi yang lebih lengkap, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa akhir majelis. Zahir amalannya siapa? Zahir apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, bahwa zikir subhanakallahumma bihamdik bukan dijadikan sebagai penutup majelis resmi, tapi dia diucapkan ketika mau berdiri dari majelis, sehingga ketika majelis sudah selesai tapi dia belum mau meninggalkan majelis,
belum dianjurkan mengucapkan zikir ini. Itu zahir amalan beliau. Zahir yang beliau sebutkan di sini. Ya, karena beliau yustahabu idza qam, yani idza arada an yakum, kalau mau meninggalkan majelis. Contoh, saya sudah menutup majelis. Saya sudah menutup majelis. Jelas sampai sini? Tapi saya masih mau duduk di majelis tersebut. Ya, maka belum mengucapkan subhanakallahumma bihamdik. Nanti betul-betul mau meninggalkan, baru dia mengucapkan ini. Kenapa? Karena ucapan subhanakallahumma bihamdik ini menggugurkan apa? Hal-hal yang ucapan-ucapan yang lagu di dalam majelis. Sementara saya masih duduk, walaupun majelis mengajarnya sudah selesai, tapi saya masih lanjut ngobrol dengan orang di majelis yang sama. Berarti apa? Saya masih ada kemungkinan mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus atau kata-kata lagu dan semacamnya. Ya, sementara kalau saya sudah tutup duluan pakai subhanakallahumma bihamdik, setelah itu saya masih mau duduk ngobrol, nanti bagaimana? Sementara masih ada kemungkinan kata-kata kurang apa namanya? Kurang pantas mungkin atau lagu ya yakni bercandanya atau apa ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya mungkin bisa terjadi keluar. Sementara zikir ini adalah kafaratul majlis. Namanya kafarah majlis artinya apa? Menggugurkan segala hal yang kurang bagus di majlis tersebut. Nah, kalau materi pelajarannya sudah selesai tapi masih duduk di majelis, ya berarti kan masih bermajelis. Nah, ini zahir dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah, bahwa zikir ini bukan dibaca sebagai suatu resmi ya. Makanya kan subhanakallah bihamdik bukan dibaca oleh pemateri saja, tapi dibaca oleh semua peserta, semua hadir yang hadirin. Dan tidak mesti juga sudah suaranya dibesarkan, bisa dia ucapkan sir dia sendiri yang dengar. Karena kan ini maslahatnya kembali ke dia sendiri. Jelas? Jelas ya? Jadi mau yang paling afdol adalah membaca doa ini di akhir majelis. Kalau betul-betul habis selesai belajar, sudah selesai majelisnya, maka dia baca di situ. Kalau masih mau lanjut lagi, ya sih kalau dia mau baca di situ silakan juga, tidak ada masalah. Tapi setelah bermajelis, setelah ngobrol, tanya jawab, hendaknya dia baca lagi. Ya dia sir saja, dia baca sendiri, dia sendiri dengar, dia baca lagi. Karena ini kafaratul jami al majelis. Semua majelis kafaratnya adalah ini. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Taib naktafi. Walillahil hamd. Ini cukup dua poin kita dapatkan pada malam ini dan alafu minkum ala ta'khur. Insyaallah taala nuwasil fi al-usbu' al-qadim biidznillah taala. Nah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.